Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, setelah kemarin Bapak Ibu sudah mengikuti di akun saya ini di channel YouTube Daily Official tentang bagaimana pengelolaan kinerja untuk menyetujui guru kita. Kali ini saya akan memandu Bapak Ibu kepala sekolah bagaimana untuk bisa membuat RHK untuk kita sendiri. Selamat menyimak. Yang pertama, Bapak Ibu, yaitu silakan masuk ke pencarian, bisa di Yahoo atau di Google, ketik PMM seperti biasa, kemudian klik ini ya di atas ya. Biasanya kalau di atas itu yaitu yang sering di login ya atau diakses, kadang-kadang lagi rame ya. Silakan diklik ini. Nah, muncul karena saya udah login sebenarnya, jadi udah langsung masuk ke ini Halorian. Langsung ini ada, kita geser bawah langsung ke pengelolaan kinerja. Nah, langsung muncul ini sekolah saya, SDN Cita Laksana. Kalau mau meriksa guru kemarin kan di sini ya. Nah, kita akan ke untuk kepala sekolah, yaitu di pengelolaan kinerja. Nah, di kolom ini, di halaman ini Bapak Ibu, kita ada di bulan Januari, yaitu perencanaan guru dan persetujuan atasan. Juga perencanaan kita sebagai kepala sekolah yang nanti ada persetujuan atasan. Nanti Februari persiapan observasi kelas, kemudian Maret periode observasi kelas dan diskusi tindak lanjut, April Mei yaitu pelaksanaan tindak lanjut guru dengan pemantauan atasan, dan Juni refleksi penilaian dan penentuan kinerja guru berpredikat ya. Nah, kita akan, nah ini adalah perencanaannya kerja kepala sekolah itu, isi praktik kerja, pengembangan kompetensi, dan perilaku kerja. Pastikan perencanaan dan juga sebelum batas waktu ya. Batas waktunya dianjurkan di tanggal 20 ya Pak Ibu ya. Gitu. Dan sekarang buat tanggal 18. Saya buat tanggal 18 ini ya. Kita klik lanjutkan ya Pak Ibu ya. Nah, ini Bapak Ibu, bedanya dengan guru itu ada tugas tambahan. Kalau kita kepala sekolah hanya ada praktik kinerja, pengembangan kompetensi, perilaku kerja, dan rangkuman. Bapak Ibu, kita harus memilih indikator menjadi fokus peningkatan kerja kita. Ya, pilihan Bapak Ibu merupakan akses itu penting sekali. Aspek penting dalam peningkatan satuan pendidikan kita. Kita harus mengakses raport pendidikan dulu Bapak Ibu ya. Kalau yang sudah pasti tahu ya mana yang ini. Kita klik ini ya, raport pendidikan. Nah, nanti kan buka, lihat, nanti ada akses, masuk ke Google ya, lanjutkan, kita Google, nanti ada. Nah, ini punya SD saya ya, hasil kemarin. Di sini ada yang merah ya, ada yang hijau, ada yang kuning. Nah, ini prioritas kita yaitu yang merah dan kuning. Kalau ada kuning semuanya berarti Pak Ibu yang kuning ya. Kalau ada yang merah berarti yang pasti fokusnya yang merah ini, yang satu ini ya. Kalau semuanya hijau maka pilih salah satu Pak Ibu ya. Ini sekolah saya waktu kemarin itu kurangannya di kemampuan numerasi, maka fokusnya kita ke numerasi Pak Ibu ya. Gitu. Nanti Pak Ibu beda-beda ya nanti. Kita kembali ke pengelolaan kinerja kepala sekolah. Dari tadi hasil tadi berarti kita di kemampuan numerasinya kurang. Harusnya seperti biasa kita dibaca dulu Pak Ibu ya, nanti di sini pelajari akar masalahnya dan sebagainya. Saya sudah anggap sudah. Jadi cenderungnya ke bagaimana pengelolaan di kinerja pembelajaran. Bapak Ibu tinggal pilih. Ini ada indikator dari dimensi kepemimpinan pembelajaran.
ada banyak Bapak Ibu sampai bawah ya. Ada presentasi visi misi sekolah. Ini bagian upaya mempresentasikan visi misi dan prioritas satuan pendidikan yang berpusat pada peningkatan kualitas pembelajaran. Kemudian ada juga presentasi program sekolah. Upaya melakukan presentasi persuasif tentang program sekolah berbasis data dan peningkatan kualitas pembelajaran. Yang ketiga yaitu menceritakan praktik baik kepemimpinan pembelajaran. Upaya mendokumentasikan dan menceritakan praktik baik kepemimpinan pembelajaran kepada komunitas belajar kepala sekolah. Kemudian Bapak Ibu yang selanjutnya yaitu memandu perencanaan pembelajaran. Ini bagaimana upaya memandu pertemuan pembelajaran, perencanaan program dan anggaran sekolah berbasis data untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Kemudian refleksi pengelolaan kurikulum sekolah. Ini bagaimana upaya memandu refleksi pelaksanaan kurikulum satuan pendidikan yang berpusat pada peningkatan kualitas pembelajaran. Selanjutnya, aktivitas kegiatan komunitas belajar. Jika Bapak Ibu punya komunitas belajar, berarti saya sarankan ini ya, Bapak Ibu ya. Upaya mempresentasikan arahan untuk memotivasi guru aktif terlibat kegiatan komunitas belajar untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Ini kalau guru-gurunya belum aktif di komunitas belajar. Atau kitanya juga. Kemudian ada siklus peningkatan kualitas praktik pembelajaran. Upaya melakukan persiapan, pelaksanaan, dan tindak lanjut observasi kinerja guru untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu refleksi program pengembangan kompetisi guru. Bagaimana untuk memandu refleksi pelaksanaan program pengembangan kompetisi guru untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Nah, yang tadi kalau di sekolah saya itu bagaimana meningkatkan kualitas numerasinya. Maka cari bagaimana untuk peningkatan kualitas pembelajaran dari praktik pembelajarannya. Kalau dari sini sih bisa yang ini ya, peningkatan kualitas pembelajaran, tapi ini berbasis data yang utama. Kemudian kalau ya ini bagaimana pusat pada peningkatan kualitas prioritas satuan pendidikannya nih, visi misinya. Kemudian kalau ini praktik baik ya tentu bukan ya. Kalau sudah hijau semuanya boleh mungkin itu ya praktik baiknya, pilih satu. Memandu perencanaan pembelajaran ini bisa ini juga, berarti ini bisa ini untuk perencanaan, tapi ini ada anggaran sekolah jadi agak kurang tepat. Nah, kalau refleksi ini nanti ada kalau pilihannya tentang refleksi berarti harus ini nanti ada gitu Pak Ibu ya, kalau di tadi rapat pendidikannya. Kemudian tadi sudah dijelaskan. Nah, bagi saya cenderungnya kalau yang tadi numerasi kurang berarti di siklus peningkatan kualitas praktik pembelajarannya. Jadi numerasinya kurang berarti praktik pembelajarannya harus ini. Maka saya pilihnya ini. Klik ini, nanti itemnya dari yang item yang banyak ini Pak Ibu ya. Dari bagaimana dimensi kepemimpinan pembelajarannya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Saya pilih yang ke-7 ini. Bisa 8 juga sebenarnya ya Pak Ibu ya refleksi, tapi saya cenderung ke sini. Dan klik yang hitam ini di bawah ke pengembangan kompetensi. Nah, muncul seperti ini. Bapak Ibu, di pengembangan kompetensi ini pilih bagaimana Bapak Ibu pengembangan kompetensi yang paling efektif dan berdampak untuk diri Bapak Ibu sebagai kepala sekolah. Berdasarkan peraturan yang berlaku, Bapak Ibu diharapkan memiliki minimal 32 poin per semester untuk memenuhi ekspektasi atasan. Jika kurang, mohon diskusikan dengan atasan Anda. Jika lebih, ekspektasi atasan Anda akan semakin lebih baik juga. Kemudian pilih rencana hasil kerja memiliki poin yang berbeda berdasarkan tingkat keterlibatan dan dampaknya. Nanti kalau guru oleh kepala sekolah, kalau kita kepala sekolah oleh dinas pendidikan. Nah, bisa oleh kasih atau kabid ya, tergantung daerahnya masing-masing Bapak Ibu ya. Nih, kita ke bawah. Ini ada rencana hasil kerja RHK-nya, kita pilih di sini bagaimana tadi fokus kita untuk meningkatkan numerasi tadi ya Bapak Ibu kalau di sekolah saya. Maka bagaimana ini ada berapa poin ya Bapak Ibu ya, banyak nih. Kita bacakan satu ya. Ada sampai bawah. Yang pertama, meningkatkan kinerja satuan pendidikan dan atau pendidikan karir kepala sekolah melalui penggerak komunitas belajar dan mengadakan minimal 3 kegiatan berbagi praktik baik. Ini bagi Bapak Ibu yang narasumber atau punya penggerak komunitas di PMM atau juga punya komunitas yang lainnya, bisa satu ini juga cukup Bapak Ibu ya. Karena 36 poin. Tapi saran saya Bapak Ibu pilih juga yang lain.
kalau Bapak Ibu tidak punya ya. Yang selanjutnya itu meningkatkan kinerja kepala satuan pendidikan dan atau peningkatan kinerja karir kepala sekolah melalui peraih pengakuan atau penghargaan terhadap kompetensi dan kinerja dan berbagai wadah ajang. Kalau ini ya agak susah Bapak Ibu, karena mungkin tidak semua sekolah punya prestasi yang sama ya, atau punya ini kan pada harus mengenali satu hal. Nah, tapi juga kalau Bapak Ibu sekolahnya bagus ya tidak masalah ya gitu ya. Jadi semua itu bergantung dengan tadi rapat pendidikannya Bapak Ibu. Lanjutnya itu meningkatkan kinerja, ini tadi 12 poin ya. Kemudian yang ini yang poin ke-8, meningkatkan kinerja satuan pendidikan dan atau peningkatan karir kepala sekolah melalui narasumber bagi praktik dalam kegiatan yang terkait implementasi kurikulum mereka atau perencanaan basis data. Ini kalau Bapak Ibu menjadi kegiatan di IKM ini bisa juga ya Bapak Ibu ya. Kalau saya kemarin sudah ya di bulan Januari ini, Januari dan Desember kemarin juga ini udah terlaksana, dan November. Jadi saya dibagi kalau yang sudah tidak lakukan. Jadi harusnya yang akan datang gitu ya. Karena saya belum ada panggilan lagi, jadi saya lewat dulu aja. Kemudian meningkatkan kinerja satuan pendidikan dan atau peningkatan karir kepala sekolah melalui penyusunan perangkat ajar yang dibagikan kepada guru. Ini boleh juga Bapak Ibu ya. Kemudian meningkatkan kinerja satuan pendidikan dan atau peningkatan karir kepala sekolah melalui penyusunan kumpulan konten unggulan yang dapat dibagikan kepada guru dan kepala sekolah. Ini bisa juga ya, bisa bikin seperti ini. Misalnya saya kayaknya ini karena saya konten kreator juga ya, saya bikin seperti YouTube ini juga ya, saya ini. Nah, ini kan sudah ada 6 poin ya. Berkurang nih ini dari 32 menjadi 26. Ini satu, berarti kegiatan kumpulan konten unggulan terbit di PMM misalnya kayak gitu ya. Kayak gini nanti bisa dipraktik baiknya dikirim PMM, misalnya kumpulan konten unggulan gitu ya. Kemudian kalau sudah ini sudah 6 ya. Kemudian tambah. Ini buktinya berarti kumpulan konten unggulan, Ibu. Ya, kemudian kita tambah lagi, ini karena masih ada 26 poin, tambah lagi bahwa kita lihat lagi mana tadi. Nah, coba kita meningkatkan lagi, tadi saya sampai mana tadi? Nah, kemudian ini ada lagi bagaimana ini aja ada juga bagaimana meningkatkan kinerja pendidikan dan atau peningkatan karir kepala sekolah melalui penelaahan cerita praktik yang dihasilkan guru atau kepala sekolah yang lain. Misalnya bisa praktik baik ya, penelaahan cerita praktik bisa sepertinya kita ini kan kepala sekolah pasti akan menelaah cerita praktik guru ya, karena kan ada di supervisi. Jadi kita bisa klik ini salah satunya. Nah, ini laporan yang betul-betul laporan supervisi. Kita tambah lagi ya, Ibu. Kemudian kita bisa ke lainnya. Kemudian ada juga menyusun perangkat ajar. Kemudian di bawahnya lagi ada cerita praktik. Kemudian ada penalaran aksi nyata kalau Bapak Ibu. Misalnya jadi penalaran aksi nyata di PMM ya. Oh ini. Kemudian meningkatkan kinerja ini penalaran perangkat ajar yang dilakukan oleh guru. Kita pasti ya penalaran perangkat ajar pasti. Seperti ini, klik ini ya. Satu berkurang lagi tuh. Nanti ada berkurang lagi. Tinggal 14 poin lagi Bapak Ibu ya. Nanti ini bisa sebelum nanti disetujui kirim, sebenarnya kita bisa simpan dan bisa dirubah ya Bapak Ibu ya sebelum disetujui itu. Seperti tadi juga guru-guru juga ya. Kemudian Bapak Ibu ini di RHK selanjutnya kita cari lagi, ini masih ada 14 poin yang belum, cari lagi. Kemudian di bawahnya ada misalnya nih, oh ya nih ada meningkatkan kinerja satuan pendidikan dengan karir melalui coach, mentor, fasilitator atau pengajar praktik dalam kegiatan pengembangan kompetensi pada guru, kepala sekolah atau pengawas sekolah. Kita kan mengcoaching juga guru, maka bisa saya ini dilakukan ya. Nah, lumayan ya. Ini didukungnya itu sertifikat. Kegiatan udah lumayan 12 poin nih. Tinggal berarti hanya 2 poin lagi ya. Saran saya jangan dipaskan ya, 32 jadi bisa lebih. Kita cari lagi, tambah lagi. Kemudian di bawahnya meninggalkan lagi. Nah, ini
bagaimana ini juga nih, kita penting juga Bapak Ibu untuk meningkatkan kinerja satuan pendidikan kita, partisipasi kegiatan seminar, prakarya, konferensi, simposium, atau studi banding lapangan di bidang pendidikan yang lainnya ya. Kebetulan saya suka nonton webinar, suka ikutan seminar, prakarya, ini bisa pakai ini ya Bapak Ibu ya. Nih, dan ini saya suka, jadi saya tambahnya 2 kegiatan ya, 2 kegiatan. Ini udah lebih nih. Oh, udah 38, ini udah lebih nih. Ya, tapi Bapak Ibu juga kalau mau, kalau saya masih penasaran ya, bisa tambah lagi ya Bapak Ibu ya. Nanti bisa ke bawah lagi. Bisa ada meningkatkan, ini ada peserta berbagi praktik baik diselenggarakan di komunitas belajar, misalnya di PMM misalnya. Kemudian kalau ini yang paling besar nih Bapak Ibu, kalau yang sebagai guru penggerak nih, ini cukup satu aja ini. Tapi kalau yang pakai kognisi atau bagaimana? Kalau saya sudah rekognisi jadi tidak pakai ini. Ya, kemudian ini bagaimana untuk meningkatkan melalui peserta praktik magang di dunia kerja ini. Enggak ya, saya tidak ambil. Jadi saya ambil ini yang 38 poin ya Bapak Ibu ya. Nanti gitu. Kemudian kalau mau simpan dulu. Kalau mau langsung ke perilaku kerja. Ini ya, indikator perwujudan perilaku kerja ini ada di core ASN ya Bapak Ibu ya. Ini yang berakhlak itu B, berorientasi pelayanan, kemudian akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Nih, dan ini Bapak Ibu bisa pilih bagaimana ini untuk indikator perwujudan perilaku kita ya. Nah, kita baca satu-satu ya Bapak Ibu ya. Berorientasi pelayanan, apa perilaku yang paling ingin Anda fokus di tahun ini? Kita klik di sini, ada banyak, memahami kebutuhan guru, tenaga pendidikan, orang tua dan masyarakat untuk dunia kerja, atau bersikap ramah kepada peserta didik, tenaga pendidikan, orang tua dan sebagainya. Nih dibaca saja Bapak Ibu ya. Atau melakukan perbaikan terus-menerus kompetensi bekerja. Kalau saya, karena saya baru diangkat, jadi saya ingin memahami kebutuhan guru dulu, tendik, orang tua dan masyarakat. Kemudian bagaimana Anda mewujudkannya perilaku itu? Yaitu ini ada banyak, identifikasi kebutuhan guru, tendik, kemudian dan sebagainya, proaktif, memenuhi kebutuhan atau melayani guru, menyelesaikan keluhan guru. Nah, kalau saya identifikasi udah sih ya kemarin, jadi saya ingin memenuhi kebutuhan. Kemudian akuntabel, perilakunya apa? Di sini ada melaksanakan tugas jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, tegas tinggi, pemanfaatan sumber daya tuan pendidikan, bertanggung jawab, efektif, efisien, tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan demi kebutuhan pribadi. Nah, saya ini bagus tiga-tiganya Bapak Ibu ya. Hanya saja saya ingin tugas jujur, bertanggung jawab. Ini saya cenderungnya gini sini. Saya ingin tadi dulu budaya satuan pendidikan, bertanggung jawab, efektif dan efisien dulu ini. Ini kebutuhan di sekolah saya seperti ini ya. Jadinya, bagaimana penerapannya? Ini bagaimana, ada dua cara ya. Memanfaatkan fasilitas satuan pendidikan sesuai peruntukannya, atau mencari cara efisien penggunaan sarana bahan. Nah, ini bisa saya ini misalnya ya. Pilih salah satunya. Kemudian yang ketiga, ini ada kompeten. Bagaimana kompeten? Ada melaksanakan peningkatan kompetensi untuk merespon kebutuhan belajar guru dan pendidikan, atau membantu guru hasil belajar, atau melaksanakan tugas sesuai kualitas terbaik gitu ya. Kalau saya ini karena kebutuhan guru, membantu guru, ya saya ingin belajar. Saya suka belajar ya. Juga ini untuk menyampaikan pendapat, memberikan pengetahuan, diskusi guru kerja. Saya ini cenderungnya. Kemudian pilih juga ini harmonis, bagaimana saya inginnya menghargai, ini bisa dipilih ya. Nah, saya ingin pembelajaran yang kondusif. Kemudian ininya aksi
matematika. Sampai realita juga diisi semuanya Bapak Ibu ya. Nih, tubuh orang mana baik. Saya ingin menjaga nama baik-baik, nama baik dulu ya. Kemudian terus diisi Bapak Ibu ya. Kemudian adaptif ini. Kemudian ini kolaboratif terakhir. Silahkan dipilih bagaimana kolaboratif ini. Jangan ini bagaimana ini ya, saya ini pilihnya saja. Nah ini. Kemudian kalau mau simpan dulu bisa kita ke rangkuman dulu. Nah ini rangkuman dibaca dulu semuanya Bapak Ibu, semuanya sampai ini ada ya. Hasilnya observasi kerja kepala sekolah, gerakannya ini, kemudian ini kumpulan konten unggulan terbit PMM, kemudian ini laporan bukti dukungnya, laporan juga, kemudian ini sertifikat, dokumen KSP. Ini ada ininya, perspektifnya ada macam-macam ya, ada pengolahan internal, ada ini internal, kemudian ada ini proses bisnis, ini ada anggaran, dokumen ini ya, dan kemudian ini juga dokumen laporan satuan anggaran juga gitu ya. Ini ada penerimaan layanan, penguatan internal, ini dan lain sebagainya. Ini tujuannya. Nah, jika sudah kita kumpulkan ya Pak Ibu ya, seperti itu. Kalau saya ingin ubah dulu nanti sim, kemudian ini. Nah, jika Bapak Ibu sudah siap maka tinggal kirimkan ya. Dan saya ingin masih ada yang harus dibaca lagi, nah nanti simpan saja dulu. Nanti kalau Bapak Ibu sudah yakin maka sudah kompetensi, kemudian pelaku kerja, maka Bapak Ibu tinggal ke rangkuman dan silakan dikumpulkan, klik. Saya masih ada beberapa hal lagi ya tadi. Kalau dikumpulkan tinggal nunggu persetujuan dari Bapak Ibu ya. Jadi ada yang harus diperbaiki sedikit tadi. Jadi Bapak Ibu silakan itu saja. Jadi sampai ke rangkuman dan kalau sudah dikumpulkan maka tinggal klik dikumpulkan. Setelah itu baru nanti ada mulai dari Februari sampai Juni. Demikian Bapak Ibu untuk perencanaan kerja ini. Tidak lama ya Bapak Ibu ya. Ini harus dipikirkan dengan matang bagaimana kita akan melakukan kegiatan itu dengan sebaik mungkin. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon apa yang saya sampaikan. Maaf jika ada yang salah. Nanti kepada saya. Semoga semuanya Bapak Ibu kepala sekolah dapat melaksanakan perencanaan kerja kepala sekolah dengan sebaik-baiknya. Itu bagaimana meningkatkan kinerja kita, kinerja kita baik, maka kepala sekolah yang baik akan meningkat dan pendidikan Indonesia akan baik. Salam pendidikan aja, salam pendidikan, dan salam bahagia semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru maju, Indonesia akan bangkit.